Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Malikul Mubin wal 'aqibatul lil muttaqin. Wala hawla wala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat langkung-langkung sepuh ini sepuh sami jamaah Masjid Al-Qur'an Jati ingkang menika muliakan sedaya kemawon jamaah yang hadir wonten majelis taklim rutin saking Masjid Al-Qur'an Jati ingkang muni sedaya kemawon ingkang lawan dalu niki tansah diparingi taufik sarta hidayah, dipun paringi tambah iman, tambah semangat anggenipun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi kesehatan, tambah sehat badanipun, tambah sejahtera keluarganipun. Amin. Lalu menika ingkang patut kita syukuri, dan ini berkali-kali saya sampaikan setiap mengawali kajian agar kita jangan sampai lupa bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang semasa ini. Gitu menika nikmat saged kita niki taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu terus nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu bukan rezeki yang melimpah, jabatan yang tinggi, bahkan kesehatan yang melimpah, bukan. Semua tadi penting, tapi bukan yang terbesar. Tapi nikmat yang terbesar adalah nikmat seperti yang kita laksanakan, kita nikmati malam hari ini, yakni kita bisa melaksanakan satu dekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang hadir wonten ing majelis taklim, majelis ilmu. Ini bukan sekedar basa-basi, akan tetapi sungguh apa yang saya sampaikan ini didukung dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Bahkan di antaranya satu makalah, satu nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah. Jika kamu ingin mengetahui nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian, silakan kalian ziarah kubur. Malam ini kalian mau ziarah. Kita disuruh untuk ziarah kubur. Ketika sudah sampai di komplek pemakaman, kita didahului nama sunahipun mengucapkan salam. Kita tidak bataskan sunnah-sunnah dalam ziarah kubur. Ucapkan assalamualaikum ya Allah, ya wa inna insyaallah bikumul lahikun. Nah itu salam nek kita badhe mboten komplek kuburan. Assalamualaikum wahai semoga keselamatan atas kalian adalah diari para penghuni atau penduduk kubur. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya insya Allah kami nanti, jadi kan silakan ucapan dong. Di kumul pun insya Allah akan menyusul. Oh, ini salamnya yang berarti ziarah. Kira-kira awal diri ini juga menyusul tidak? Apa masih pada menyusuli? Nah, betul lagi. Mau kita ini akan menyusul.
penghibur, niku jawab salam kita. Dia mengetahui salam mendengar salam kita dan jawab salam kita. Dan mereka menjawab. Ya, cuma ini ditambah lagi sokok. Jawabannya awal ini tiga orang umum. Umumnya belum kira dengan apa gimana? Lokasi itu lomot. Kalau orang salah, berat. Nah ini jawab. Terus kemudian kalian yang tadi awal ini maksudnya ketika kalian menghadapi para ahli kubur, para penghuni kubur, dipastikan mereka itu setiap saat siang malam selalu minta kepada Allah, ya Allah, mungkin kalian beri kesempatan kepada kami, Allah, sebentar saja ya. Untuk apa? Kami untuk taat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada apapun, terutama melaksanakan sholat itu yang diinginkan semua ahli kubur siang dan malam. Tiada nanti sampai besok harinya yang menyuwun Gusti Allah dibuatkan. Jangankan ahli ibadah pun nyuwun ngeten. Karena apa? Wis ngerti manfaatnya ibadah kan Gusti. Kabeh ngoten iki. Nah saat itu ketika penghuni kubur berhormatan para wali yang tidak mungkin bahwa saat itu yang masih punya kesempatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan oleh semua penghuni kubur dan kita dalam keadaan memiliki nikmat itu. Kita taat di Gusti Allah. Inilah nikmat yang terbesar yang diinginkan oleh semua penghuni kubur. Bila kalau kembali balik setiap saat kita bisa taat Gusti Allah niku yetos sing kersake Gusti Allah, kita yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti kita semangat ini. Semangat boleh. Semangat. Kenikmatan yang bersama dengan kita semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus kalau sahabat Ibu sampaikan Mas Imam, dedikasian kita ini sempat apa ya? Tertunda 1 bulan kemarin malam ya, malam pertama minggu pertama malam Jumat kemarin berbarengan dengan malam Idul Adha. Oke. Terus untuk masalah dedikasian ini panjang kita menyari rutin istiqomah, tapi sekali waktu libur kadang-kadang kan libur boten bosen. Kalau kata sekarang ini yang dimulai hari ini diliburkan karena gurunya rapat. Waktu itu sama susah. Kalau yang bisa yang mulai kali. Libur kasihan katanya. Kita di orang orang libur itu. Terus dalam ini memang ada hal yang istimewa sekalian. Ada hal yang istimewa. Istimewa yang pertama dalam hal materi malam ini sesuai dengan urutan di kitab tafsir. Setelah kita kemarin sampaikan secara urutan tentang akidah, tentang rukun iman, mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir baik dan buruk. Selesai kita bahas malam ini mengawali fikihipun tata cara beribadah. Kalau kemarin fondasinya, sekarang bangunan yang akan kita dirikan di atas fondasi tata cara ibadahnya fikihipun. Pramila hari ini Pulau Nyuwun tempatnya bergeser yang dari sana ke sini. Ini kok orang aku kepengen ngerti ibu hotel. Ini tujuannya ibu dan orang ngantuk. Kalau orang ngantuk ya gitu. Nah ini ngantuk kan gitu. Ini tujuan kalau buat ibu.
sing utami kelanten nanti penyampaian penjelasan ibadah ini disertai praktek-praktek walaupun tidak sepenuhnya ya praktek-praktek pramila nggih antas bapak-bapak ibu supados mirsani bisa melihat secara langsung. Sebab nanti selanjutnya materi-materinya memang banyak praktek-praktek tidak hanya penyampaian tutorialisasi. Nah ini tujuan kami pindah tempat ini. Terus istimewa yang kedua, kebetulan kita mengawali masalah fikih ini pada malam hari ini itu kebetulan bersamaan dengan tahun baru Hijriah. Ya jadi besok ini tahun baru Hijriah. Nah, nama saya baru lagi Romewu selalu yang lagi tahun Hijriah tahun yang ini tahun yang Islam tahun kita 1400 alhamdulillah agak segera stop. Ya pokok biasanya mengingatkan si malai bayaran ini pada tanggal siji masa ini mereka pakai apa mungkin sekali bayaran pada tanggal siji yang berapa ada masih mana yang paling orang masalah tahun ini gimana bayaran terus ini kebetulan ini walaupun tidak tanggal 1 tapi bulan pertama tahun pertama mengawali tahun Hijriah 1440 ya. Saya ulangi bahwa istimewa kajian kita pada malam hari ini adalah mengawali di awal tahun Hijriah 1447 ini merupakan mudah-mudahan amalan yang baik di awal tahun kita mengawali dengan kajian ketaatan berupa ngaji bersama atau di majelis taklim. Sahabat muslimin selimat Allah. Sebelum kita masuki kajian inti, kita tajwid perlu saya sampaikan sekedar mukadimah sekalian mukadimah pada malam hari ini sebagai awalan yakni terkait dengan tahun baru Hijriah atau Muharram, bulan Muharram tahun 1447. Wong Jawa ngarani apa ini bulan Suro. Jenenge istana Arabnya aslinya Muharram. Nah, ini saya sampaikan data yang terkait dengan akidah kita sekalian. Kebetulan kita termasuk orang Jawa. Ini perlu kita sampaikan biar kita tetap punya akidah yang lurus yang kemarin telah kita sampaikan. Jangan sampai terpengaruh terkotori dengan keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan dengan akidah Islamiyah. Namun dapat kebiasaan. Kebiasaan itu bukan mesti benar. Nah, kita harus tahu. Jadi kesulitan dan akidah menurut Allah itu hal yang sangat besar. Efeknya juga sangat besar. Bahkan dosa terbesar itu bukan karena melakukan kejahatan, tapi dosa yang terbesar itu bahkan adalah dosa yang terkait dengan akidah ini juga syirkul billah, syirik di mana Gusti Allah. Makanya kita harus pahami yang kadang-kadang dosa terbesar tadi karena masalah itu hal yang biasa. Kalau ini saya sampaikan sekedar dengan kemauan keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar kita yang itu kadang-kadang justru bisa bertentangan dengan akidah kita. Kita harus tahu. Ini sekedar bagaimana. Yang pertama, biasanya walaupun saya boleh, kalau kita mungkin masih meragukan ya istighfar.
pas malam pertama tanggal 1 Syuro. Nah kemarin kita tanggal berapa? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Padahal janjiannya sih pas itu hari Kamis. Tanggal 1 Syuro ini sih pas hari Kamis. Nanti kita sampaikan untuk amalan yang perlu kita lakukan hari Kamis. Tapi kemarin sini seperti biasa akan menganut penanggalan Abuki. Abuki ini dari tepung awal Rebu Wati. Lebih biasa gitu. Abuki itu singkatan dari awal Rebu Wati. Ini Ustanipun Sultan Agung Hadikusumo, Raja Mataram yang pertama Islam. Niku kepengen menyesuaikan penanggalan Saka tahun Saka tahun yang itu disesuaikan dengan tahun Hijriah. Diawali tanggal 1 Syuro niku awal Rebu Wati. Adalah selisih. Terus tahun bulan awal itu awal Sopor, mana penanggalan Asopor. Pernah dengar? Ya, ketika Asopor awal Sopor, adalah selisih kemarin. Banyak selisih itu nih. Akhirnya dikembalikan ke Abuki awal Rebu Wati, dan itu menyelisihi Hijriah 1 hari kemudian. Nah Hijriah kan berarti besok. Oke, itu yang kita hargai. Tapi ketika kita sudah tahu sebenarnya, jadi pasti ojo melok sing ora pas. Nah, sholat Idul Fitri itu jatuh tanggal 1 Syawal. Nah, coba Abuki tanggal berapa ya? Idul Fitri itu sekarang itu tanggal loro. Sing ngono iki jadi lagi. Lah kemudian tapi tahun yang sama ini sing lakone iki iring-iring mun pokoke itu tadi setengah. Niatnya saja minimal diteruskan. Biasanya malam 1 Syuro ini konten apa begitu. Biasanya malam kita kondangan ya. Nah, kondangan nanti. Sampai tanggal minimal bon dirodak dari musuh. Niku amal-amal dhisik. Niku anak malam Syuro niku manggone dikurai gon-gon sing dianggap karo sangar dikit ning perapatan ning Bulunggung ngene itu dhisik kanggo tutup tempat-tempat yang dianggap. Nah, berarti itu ada tujuan lain, tidak hanya sekedar sedekah atau memperingati tahun 1 Hijriah. Ada tujuan muncul berbagai tempat-tempat yang ingin tadi. Kalau tempat yang ingin biasanya konotasinya nyembah kita, ketika kita sing bau tersoal lagi. Nah, di sinilah yang terkait dengan akidah. Jangan yang memperingati tahun 1 Syuro si anak ini mungkin boleh-boleh saja mubah, walaupun tidak ada anjuran apapun, mubah itu boleh. Tapi jangan sampai tadi punya keyakinan di tempat-tempat ini utawa aku Allah, ketina siroko, jangan sampai punya keyakinan semacam itu. Ya sikap kita wis pundi sing paling pas janjane wis ora usah menutup kiraman, karena yang jelas tidak ada anjuran sama sekali. Kalau terpaksa mengikuti niat itu apa? Niat sedekah, itu saja. Niat sedekah. Jangan punya niat macam-macam. Yaitu nyembah ning sing reksa, nyembah dan apa ini. Itu minimal pertama ya. Tadi niku nek pusate Jawa itu Surakarta maupun Yogyakarta itu rutin setiap malam 1 Syuro itu ngawon terakhir ngubungi benteng. Surakarta maupun Klaten nggih wonten benteng itu. Niku ngubungi benteng tokoh-tokoh Klaten kali masing kala pirang-pirang. Mlakune demi terus menang diarani poso di sudak apa-apa. Sing ngarep dhewe namine sinten? Sing ngarep dhewe untuk sabar jenenge yang selamat. Panjenengan kenal desa apa?
Ya selamat itu sinten. Nah, ya selamat itu bentuk yang kebun bule, penjenengan nate lewat gedung MTA yang pusat Surakarta, itu jalan benteng dan itu menggone ya langsung berku, ketok kebun bule. Niku kirim benteng keraton. Nah, engkau nak kebun ya selamat itu mau, ketok napa muyo, ketok muyo di luar hutan. Di luar hutan kita di Jumat jalannya so marahnya segala penyakit. Dan ini sing masuk ke kaki. Wong ketok jenengan dikatakan seperti itu nih. Maka boleh. Dulu ketok kebu kok tinggal. Hutannya mulai lewat sampai sekarang masih berjalan. Nah kayak ini, menurut kita teruskan ya. Oke, setelah masuk akal, salah tidak justru berbahaya. Oh, maka berkata ini jadi termasuk pamannya ketongan, angker kurang syukur ini ada yang mau sekutnya tadi betul. Ini gimana? Berarti kendor mengguru jati. Nah, kesempatan kurang sekali niatnya yang diluruskan cukup niat sedekah. Nah, sehingga sedekah yang butuh kurang syukur. Kapan pun ya, sedekah ini kan nomor sidik-sidik dikurangi. Jadi tidak bahkan memang tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun sekali di antara mereka yang kedua, jangan usoto. Dan surat al-Quran akan diterima jangan usoto. Kalau dikirim anak usoto, itu dijamak diskusi. Jadi usoto ini kan juga setahun bisa dijamak diskusi. Nah, di mana usoto ya? Hari bentuk mana nih? Usoto hari apa? Itu dijamak diskusi. Oke. Itu semua mungkin banyak lagi termasuk nanti ada lembu bekasan ya. Lembu bekasan misalnya umurnya adalah wakil terus setahun. Nah, keyakinan yang saya sampaikan dari bawah itu keyakinan yang jelas bukan dari agama Islam. Walaupun kesannya ada Islam. Itu belum kita sedikit demi sedikit kita lurus. Dan sahih ketika seperti satu-satunya, bukan satu-satunya lah. Anjurannya ketika kita masuk bulan Muharram itu salah satu bulan 4 dalam 1 tahun yang dimuliakan. Itu satu Muharram. Apa yang dilakukan? Perbanyak amal ketaatan dan hindari kemaksiatan. Dianjurkan berbanyak amal soleh. Sholat itu tambah semangat jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Amal-amal soleh diharapkan ditingkatkan di bulan Muharram. Kemudian satu yang spesial di bulan Muharram kita dianjurkan nanti tanggal 10 bulan Muharram puasa sunnah. Ini coba nanti saya sampaikan. Insya Allah nanti tanggal 10-nya hari Sabtu ini tepat tanggal 10 Muharram, berarti kita disunahkan puasa sunnah. Itu satu-satunya anjuran terkait dengan bulan Muharram. Keutamanya apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa pada tanggal 10 Muharram, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu akan dihapuskan. Ada yang menambahkan ditambah 2 hari, yaitu tanggal 9-nya, jadi hari Jumatnya oleh usaha. Dan hari Jumat ini dari tasnya dari tanggal 9. Itu juga ada hadisnya, namanya hadis Hamiyah, hadis yang merupakan cita-cita. Ceritanya apa? Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah besok orang-orang Yahudi sama puasa pada tanggal 10 Muharram tadi. Terus kemudian Rasul mengajarkan, maksudnya yang berpuasa itu berkali-kali umat Islam, karena kami adalah keturunan dan melanjutkan agama Nabi Ibrahim. Gitu.
belum sampai 1 tahun ke depan itu Rasulullah situ kabudut akhiripun hadis jauh ini belum pernah terlaksanakan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, nah awak dhewe kepengin poso 2 hari tanggal 9 dan tanggal 10 Maret, tapi nek mau tanggal 10 bukti mana? Nanti monggo terserah, monggo ini nek tekankan di tanggal 10 Maret kali boten, yaitu hari Sabtu. Nanti kita niat puasa 10 Muharram itu yang hanya terjadi setahun sekali, yang untuk dilakoni iman caranya bahwa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Berarti nanti saat malam Sabtu diniati malam hari kita sahur. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan ini akan jadi amalan kita di tahun ini mengawali tahun Muharram. Itu saja yang dianjurkan oleh agama ketika kita memasuki bulan Muharram. Tidak perlu yang masing-masing tadi. Baik, insya Allah itu khotimah saya agak panjang. Sekarang mari kita lanjutkan kajian kita tafsir sebagaimana biasa diawali tadarus bersama-sama surat Al-Fatihah sampai Al-Qur'an basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim.
innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafin Quraisyin ilafihim ni'matash shita'i was-sayf falyabudu rabbahadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum istighfar rahimahullah. Setelah sampun maka kita teruskan kajian kita kajian kajian kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki pada malam hari ini bab yang pertama, bab taharah, yakni tentang kaifiyatul wudu, utawi tata caranya wudu, tata caranya berwudu. Karena ini kasih ya, saya baca secara urut, sesuai dengan tekniknya terlebih dahulu. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pendahuluan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a
awal dari bab Taharah, yakni diambil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan sholat apapun, sholat wajib maupun sholat bersyukur, semua ibadah terus kalian kita pastikan pasti ada dasar yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, itu pasti. Inilah yang kita lakukan dalam kajian setiap malam pertama malam Jumat. Malam pertama yang kedua di malam Jumat itu nyocok nih. Setelah itu kita mencocokkan ibadah kita adakah sudah sesuai dengan tuntunan. Peraturan ini bersama kita harus siap. Kita harus siap. Siapa merubah jika selama ini amalan kita belum sesuai. Siap ya? Anggot itu apa? Lupa dulu ke sini yang ini kategori variasi kok berubah. Kita masih berarti nganai-nganai. Buat itu nyocok nih. Sebab bisa jadi wudhu kita, ibadah kita dulunya itu mau mengandung-andungkan jari ini jari. Ada itu tidak boleh kita kecuali mengikuti tidak mengikut. Inilah yang kita lakukan mulai malam ini ibadah wudhu kita. Nanti kalau ada penyakit yang ternyata wudhu juga memenuhi, maka sejak menyesuaikan wudhu memenuhi. Siap ya? Siap ya? Mencocokkan. Bapak-bapak yang ada siap merubah jika memang tidak sesuai. Makanya ini kita wudhu ini pamannya sasai. Itu namanya pun orang ngerti dari namanya pun apa? Taklid. Taklid itu dimaafkan selama kita memang belum tahu. Anggap itu dimaafkan, dimaklumi. Tapi orang-orang terus-terusan dari taklid harus berusaha meningkat menjadi apa? Ittiba, mengikuti, akan tetapi tahu dalilnya, tahu dasarnya. Itu nanti nilai ibadah kita menjadi berubah. Sing biasanya pokoknya jadi bareng melu anut ngerti dasarnya, nah pahalanya bisa 100%. Nah ini pentingnya kita mencari ilmu mantap, itu mantap. Basuhlah, cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku. Nah, nanti akan kita jelaskan ini, kita artikan sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu wudhu sing diatur dari Al-Quran. Pertama tadi apa? Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Apa kayaknya berkumpul-kumpul orang yang nomor itu membasuh telapak tangan. Nah itu nanti diatur dalam hadis Quran mutlak. Nah itu berarti nanti akan menjadi rukun dari wudhu, nanti dilengkapi dengan hadis. Hadisnya juga hadis yang sahih, hadis yang kuat. Itu makanya nanti lengkapnya di materi selanjutnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersuci mandilah. Itu berkaitan dengan junub juga. Dan jika kamu sakit atau berlebihan atau salah seorang daripada kamu datang dari jamban, maksudnya ini buang air api, atau kamu sentuh wanita, nanti ada penjelasan wanita sini yang menyebabkan kita berhadas, itu adalah kumpul antara suami istri. Dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah. Dari sini ada apa? Hukum wudhu, hukum mandi junub, ada mandi junub atau wudhu diganti
tayamum. Lembaga ayat ini mau kita sudah dapat membacanya. Oh ternyata tayamum itu bisa menggantikan tidak hanya wudu, ternyata bisa mengganti mandi junub. Bisa misalkan yang menyebabkan kita tayamum tadi ada beberapa ini. Masuk waktu sholat, arep wudu, gak ono banyu. Terus digunakan wayang sekitarnya orang yang banyu. Jadi dikemen ada pertemuan ini itu. Misalkan kita melakukan pada pasien misal selesai. Arep wudu gak ketemu banyu. Wes masuk waktu sholat. Napa kita? Tanya. Nanti dia di belakangnya ada selalu. Tanya. Dunia pas dalam memiliki apa ini dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Nek dalam keadaan normal, nek batal, kanggo wudu. Nek junub, keadaan normal apa? Mandi junub. Dan nek gak ono banyu. Terus piye to piye? Iki sadurunge tak marah ya, sampai kira-kira apa? Habis apa? Ini tahu apa cerita? Ini cerita habis ternyata para sahabat sebelum dimarahi oleh Rasulullah itu dia dalam keadaan peperangan. Napa niku koncone itu terluka. Nah, belaran itu malam hari piyambake mimpi basah junub. Terus takok koncone kudu kan ngene. Nah, ini berinisiatif. Dia nek wudu apa batal mergo atas itu ya cukup tayamum. Mergo kowe iki atas gede, wudunya habis nganggo awu. Berarti nang dhewe bulu-bulu nek pasiran. Kadung kemarin pasir lho, Pak. Ada pasir enggak? Airnya mati. Sahabat sing dikongkon mati. Barang ditampung nek Rasulullah. Maksudnya hari cerita itu ceritanya. Kamu telah membunuh temanmu. Kamu telah bertari maksudnya karena tidak tahu. Caranya dalam keadaan semasa itu, walaupun dalam keadaan junub cukup dengan tayamum. Tayamum biasa kayak tayamum. Ya, ambil apa sedikit kan? Ambil apa sedikit? Bulu-bulu nih awulan. Berarti tayamum itu bisa menggantikan wudu maupun mandi junub. Tayamum itu orang nganggo pasir boten. Nanti kita bahas di belakang. Kita satu mukadimah dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Kita lanjut dulu mukadimahnya. Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, yang usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi anggota tayamum itu hanya muka dan telapak tangan. Jadi orang darah terus bisa dapat tayamum orang biasa saja. Cukup nanti ada acara tersendiri. Cukup efektif. Ya. Tuhan Allah kita menginginkan kesempitan kepadamu. Bahasa agama itu setiap ada kesulitan masalah itu mendatangkan kemudahan. Allah itu pemurah sekalian. Nek normal itu wudu. Nek kalau wudu berkuatir ganti tayamum. Nek dalam keadaan normal sholat wajib itu berdiri. Nek dalam keadaan sakit kalau sangat muncul kemudian yang berikutnya sulit duduk, orang duduk boleh dari dan seterusnya. Makanya kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Berarti keadaan sulit darurat itu akan membuka kemudahan. Kata kami apa? Asli nipun daging babi niku haram. Gimana? Haram mutlak haram. Niku dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, ternyata panggil pasir, kentaan bekal, dilarang memenuhi daging babi. Orang pangan daging babi mau mati.
Makanya dalam keadaan terpaksa dan batas ini minimal. Ojo kalau soalnya harus tanggung dan tanggung sekarang Arab dibatasi batas minimal selama untuk bertahan di hidup. Ojo gini, mari sekarang terus tongkat tapi itu jadi Arab tadi itu atau untuk timur mati nyatanya apa? Di agama Islam yang luar biasa lengkap di manusiawi itu. Ini dasar ini. Ma yuridullahu yas'alaikum min haraj. Tuhan Allah tidak menginginkan kesempitan padamu, tetapi jika mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya padamu, supaya kamu bersyukur. Termasuk apa ini? Kalau dipilih kali Allah di agama Islam, dipilih dari orang iman, harus Allah harus kita syukuri alhamdulillah. Semangat bagi kira-kira ini. Ini bahasan ini. Harus diawali dulu kita kaki di samping ya. Nah, insya Allah kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Ini insya Allah kita lepas dari mukadimah. Nanti insya Allah bulan yang akan datang kita langsung memasuki bab kaifiyatul wudu tata cara wudu secara lengkap. Insya Allah secara lengkap sedikit demi sedikit, dan nanti saya yakin pengalaman keluarga ada hal-hal yang menurut kita yang tadinya belum pernah ngasih itu betul-betul baru. Aku kalau pernah tahu ini pasti nanti ada. Berarti ada nilai plus, nilai tambah yang tadinya kita belum tahu bahkan belum mengamalkan. Jadi maksudnya kalau seharusnya itu penjenengan wudu di tengah-tengah berwudu dalam keadaan wudu nanti singkatan betul gosok gigi. Jujur apa? Nanti betul. Bapak nanti betul. Nah, berarti ini kok belum pas wudhunya. Mangke wonten wanatan sih dan gosok gigi. Tapi ini wanatan sih sunnah, walaupun sunnah tapi memang rangkaian ketika kita berbicara fikih secara lengkap, tak usah dipisah-pisah mana rukun mana sunnah. Sebenarnya mulai belajar bisa ini hanya SD rukun wudu ada 6, nanti ada sunnah wudu ada berapa gitu ya. Rukun sholat ada 17, misalnya sunnah. Ini paling pas ini. Sunnah itu bayang kita apapun yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW merasa dipisah-pisah antara rukun dan sunnah. Itu paling enak pas. Nah, salah satu kegiatan wudu itu gosok gigi. Bab yang mengenai apa sih ini? Wudunya apa sih ini? Pas gosok gigi, tangan iwa, tangan sih apa ya? Apa nih jujur? Itu yang itu suaranya ting ting ting. Aku ya heran. Padahal tidak tahu orang yang ukuran, tapi bisa anjrah orang wudunya mau dia heran. Ilmunya kondi ngono ya. Itu orang tahu ya, buku fikih ini ting ting ting. Tapi kok wae misalnya sendiri itu lapor. Terus nang bahasa tangan kalau sekali ya. Tangan kanan sekali ganti di bawah. Di mana? Jujur apa aku tahu juga. Tangan itu bisa ganti di bawah. Tangan pengindo ganti di bawah tangan lalu ganti di bawah. Ini kan hal yang baru. Nah, kita mungkin kita basis. Nah, sebenarnya boleh selesaikan kanan 3 kali, selesai ganti di kiri. Kaki juga begitu. Oh, itu makanya ya. Mau kan cocok. Orang cocok bilang oh itu. Nah, artinya banyak paham. Itu nanti pasti banyak kita temukan mulai tata cara makanya nanti tidak ada kita sampaikan di desa. Insya Allah akan kita sertai praktek-praktek seperlunya. Praktek-praktek seperlunya.
insya Allah ya, amalan dan materi yang berbutuh, insya Allah akan depan kita mulai dan tolong kita tetap semangat, turun aja, baca-baca, saya jadikan majelis ini sebagai ladang amal kita dan ladang dakwah kita. Salah siapa ya? Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa oleh Allah Subhanahu. Mari kita akhiri kajian kita dengan beberapa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.